lebih gede dari ini akhirnya. Ya, iya, dari Obian. Jadi 2 lagi di sana. Kenapa? Biar lebih dingin. Ya. Ya kamari harga tiris aku di rumah. Ini habis tahun baruan kayaknya. Jamaah sedikit. Yang di luar masih ada. Kalau di luar kalau petugas aja. Ya. Jadi petugas mah cukup 2-3 orang juga. Silakan yang lain masuk. Sini. Karena kalau ngaji di luar itu tutup ayat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pribumi mah tidak lama, jam 6 selesai. Ayatnya beres kegiatan. Alhamdulillah pakai itu. Terkaguyur hujannya. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah amma ba'du yang saya hormati para kesepuhan, Bapak Ketua RT 03, Bapak Haji Sunar, Abang Mahmud, Bapak Haji Dayat, Alhamdulillah Pak Guru atur nuhun sudah berkenan hadir di Masjid Al-Takin. Kemudian bapak-bapak semuanya, ayani dari Biner dan ibu-ibu, karena tadi malam banyak yang izin. Ibu Sabratul Janah pun beliau lagi ada kegiatan katanya ya, jadi tidak bisa hadir. Kenapa tidak diliburkan? Karena kalau diliburkan, kan tadi kata Bapak Ustadz Batoni hijrah ya, jadi hijrah itu harus lebih meningkat. Kalau dari rajin ngaji kemudian begitu besoknya tahun baru Islam diliburkan, kita malah lain hijrah. Nah, menurut nantinya. Jadi hijrah itu ada peningkatan. Ya, walaupun tadi malam kita melaksanakan kegiatan, itu baru awal ya boleh ya. Boleh akan melaksanakan kegiatan berapa minggu? 2 minggu ada. 2 minggu Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan di Masjid Al-Takin baru dilaksanakan kemarin dengan kegiatan pembukaan. Rencana awal itu tarhib keliling sama asrama Brimob. Izin udah ya, udah diizinin, silahkan mau keliling asrama Brimob dari pintu sampai kapanpun ya, sampai muter kemana-mana gitu. Ya kan biasanya pakai surat ya. Kalau ke dalam saya mah voice note kamar izin Bapak anak-anak dari Al-Takin mau masuk ke dalam, silahkan. Kamarnya ke teleponan tuh jam 4, wah hujan, saya bilang. Kalau jam 5 tidak hujan, jadi jalan ternyata sampai bisa hujan nenek ya. Akhirnya tidak jadi. Tetapi memang anak-anak kemarin ke siapa? Hidayat, nggak apa-apa hujan juga jalan. Kira disebut gelona lain udah kurang. Ya, gitu. Gelo lain enak kolot ya gitu. Anak dihujankan, baru dah meresep kemarin gitu. Nggak apa-apa hujan juga. Tapi kan kurang disebutnya mal waras gitu ya. Nah, gitu. Jadi anak-anak saking semangat. Saya juga kemarin mohon izin lagi sama beliau, terima kasih atas perkenannya, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kami tidak melaksanakan jalan ke sana. Kalau hari kayaknya pagi itu ya, gitu kan. Kalau sekarang udah basi ya ini ya. Nah gitu, oke. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan kegiatan pengajian tausiah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah di bulan Muharram ini kan identik dengan Lebaran yatim ya. Jadi nanti tanggal 10 Masjid Al-Takin biasa akan memberikan santunan kepada anak yatim. Untuk itu mohon dengan hormat kepada boleh nanti barangkali untuk mengecek dan untuk mendata anak-anak yatim yang murni aja dulu ya. Yang murni yatimnya diambil dulu. Kalau misalnya memang ada kelebihan uangnya, ambil yang yatim nafkah ya, tapi yang pasti yatim dulu aja. Kemudian yang kedua, jamaah insya Allah nanti kegiatan anak-anak lomba yang biasa dibina sama Bu Lenis dan rekan-rekan akan diadakan kegiatan lomba dan nanti akan ada puncaknya ya. Jadi puncaknya itu nanti akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus ya boleh ya. Tanggal 3 Agustus. Jadi tanggal 3 Agustus itu akan dilaksanakan kegiatan puncaknya peringatan Muharram. Jadi untuk itu kepada para jamaah
Nah, untuk pembiayaannya ini dari mana? Bapak Ibu saya sampaikan di sini. Silahkan nanti bisa ngecek ke bendahara. Ternyata untuk kegiatan keagamaan di kita ini di Masjid Al-Mutakin ini jangankan per bulan, 1 minggu saja itu kurang lebih 1 juta rupiah di masjid kita ini. Kegiatan kuliah subuh, kegiatan malam minggunya, sholat Jumatnya, Seninnya, ya semua itu kita ambil dari keuangan yang ada di kelopak masjid ataupun yang biasa diambil dari yuk sedekah. Jadi memang jumlah uang kita itu banyak, tapi pengeluarannya pun banyak. Silahkan bisa di cross check ya. Seperti kemarin bawa AC dari Jakarta kan itu bisa numpang sorangan AC ya. AC sudah dikasih, tapi kalau misalnya tidak diambil dan diambil pun tidak digotong, kudu pakai kendaraan. Kendaraan tidak akan bisa jalan kalau pakai cai. Ya kudu pakai bensin ya, ada transportnya. Dan nanti pun untuk pelaksanaan pemasangannya pun itu ada transportnya. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan uang untuk sedekah, kemudian uang keropat. Kalau keropat yang biasa kita ambil itu kan hanya 2 kali, 1 minggu Jumat, 1 bulan. Itu yang ada ini Bu, yang tadi muter itu, yang tadi muter dan yang ada di depan itu 1 bulan sekali. Paling pendapatannya 3 jutaan, 3,5 juta. Kalau yang Jumat minimal itu 200, bahkan ada di bawah 180, 190 setiap Jumat. Sedangkan pengeluaran kita untuk sholat Jumat saja 250.000 per sholat Jumat, belum yang lain-lainnya ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak usah khawatir, semua yang kita keluarkan ada catatannya. Catatan di dunia ada di bendahara, catatan akhiratnya tidak akan luput dari pahala yang diberikan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu ingin duitnya ngendap ratusan juta bisa, tapi di masjid tidak ada kegiatan, cukup sholat kumpul ya. Silahkan di Masjid Al-Mutakin dengan zuhur, asar, maghrib, isya, ngaji ya, kegiatan kuliah subuh, silahkan. Bisa duit kita banyak tapi kegiatan kita tidak ada. Tapi insya Allah semua yang kita kerjakan, yang kita keluarkan tidak akan ada yang sia-sia. Oke, Bapak Ibu kita lanjut pengajian. Oh iya, sekali lagi barangkali nanti dalam kegiatan santunan anak yatim, walaupun nanti tetap akan mengambil dari uang yang ada, dari uang yuk sedekah itu kan dipakai untuk perawatan masjid, kegiatan hari besar, dan kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk kegiatan santunan yatim nanti, silakan bisa menghubungi kepada DKM atau di sini ada Bapak Ajo yang selalu standby di Masjid Al-Mutakin ini ya. Nah gitu kan, kalau 10.000 dikasihin sendiri mah saeutik kayak gitu mah dicampurkan dengan yang dari DKM insya Allah nanti akan bertambah. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai rezeki untuk memberikan santunan anak yatim atau kegiatan Muharram, silahkan bisa menghubungi DKM, bisa kepada Bapak Ustadz Fatoni, Bapak Ustadz Ali, atau kepada Bapak Haji. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan ada 3 ujian yang sering kita lupakan. Ya, kalau pribumi pada apal waktu jam genap selesai, karena yang kesutnya itu juga mau ada acara ya dia. Gitu. Jadi buru-buru, tapi lamun beres ulah waka tinggal ke awas. Ulangi Bapak Ibu, 3 ujian yang sering kita lakukan. Setiap hari dan setiap malam manusia menjalani 3 ujian yang mungkin kita tidak belajar dari salah satunya. Yang pertama, umur kita ini semakin berkurang. Ya, saya ulangi. Yang pertama, umur kita ini berkurang setiap hari. Hari yang berkurang seringkali kita tidak memperhatikannya. Jika umur kita yang hilang, orang sering lupa. Tetapi jika harta kita yang hilang, orang akan cepat untuk lebih sadar. Saya ulangi. Setiap hari umur kita ini kan berkurang, tetapi kita tidak sadar. Ya. Punten kemarin 1445 Hijriah, umur kita misalnya 42 tahun. Masuk tahun baru 1446 Hijriah, umur kita 43 tahun. Kalau 45, umur kita sekarang udah 43 tahun, berarti sisa tinggal 2 tahun lagi. Tetapi anehnya,
ketika berganti umur, ketemu hari kelahiran, happy birthday. Kan gitu ya. Kan gitu. Padahal mah harusnya sedih. Ya, kan gitu. Kan gitu ya Pak ya, Bu. Jadi ketika kita nambah umur, hari kelahiran, tanggal 15 Juli, langsung tak ada ucapan selamat hari ulang tahun. Seneng kan kita teh? Dikasih gambar bunga jeung kue. Begitu besok datang ditagih, mana kue? Kan gitu ya, kayak gitu. Nah, umur kita nambah pada dasarnya, tetapi pada hakikatnya umur kita berkurang. Ketika orang itu kehilangan umur, cuek saja. Ketika kita kehilangan harta, kita cepat untuk sadar. Makanya awas punten Ibu. Saya kemarin Ibu punten punya teman ngajar di SMA SMK Kesatuan. Daerah mana SMK Kesatuan itu ya? Daerah ya SMK Kesatuan. Daerah? Oh ya Armet ya. 3 bulan Bapak Ibu sakit Pak Haji. 3 bulan dia sakit karena usus. Ini katanya apa? Tumor usus. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi tumor itu ada macam-macam. Tumor usus. Dioperasi lah dia. Ya. Gurunya guru PKN atau apa gitu ya. Pantesan itu jamaah di taman Bapak Ibu ya. Saya bilang ini Pak Guru kemana ini kok nggak pernah dia sakit katanya. 3 bulan dia sakit, 4 hari 4 malam koma. Dah harusnya malah menulis koma mamawat atuh ya. Tapi hirup deui ya. Kan luar biasa ya. Jadi 3 bulan dia sakit karena tumor usus itu. Setelah dioperasi koma ya. Nah waktu koma 4 hari 4 malam itu dia cerita kemarin ketemu sama saya, Ustadz saya itu ingat sadar sebenarnya, cuma mata sudah tidak bisa lihat, kuping tidak bisa mendengar, inginnya mas saya teriak, tapi tidak bisa. Terus saya nanya, kalau ada yang nengok, misal nih lagi koma, kamu koma ada yang nengok istri, anak, tetangga, apa? Ingat, tahu bapak itu teh yang nengok itu saudaranya, jamaahnya atau tetangganya, cuma dia tidak bisa daya. Dan ini barangkali menjadi satu peringatan untuk kita semua. Ternyata jamaah, ketika orang itu sudah dinyatakan tidak sadar diri, koma, kemudian kita datang untuk menengoknya, kita kan suka ngomong nih, hampura saya bapak dosa, dengar dia itu. Jadi siapapun yang datang melihat orang yang lagi sakit koma, dia tahu, bahkan ucapannya dia dengar, tetapi dia sudah tidak bisa berdaya lagi untuk mengucapkan kata-kata. Saya bilang berarti selama 4 hari 4 malam koma itu Bapak tahu kalau yang hadir nengok ke sini, tahu katanya. Tapi saya tidak bisa ngomong. Bahkan istri saya itu sampai ngomong gini setiap hari, Pak, hayu atuh Pak sehat, hayu atuh Pak pulang, jangan lama-lama ada di rumah sakit. Dengar dia ucapan istrinya itu, tetapi karena tidak punya kekuatan untuk respon, sehingga dia bersyukur Bapak selama 4 hari 4 malam koma, sampai hari ini dia bisa sehat kembali. Makanya kemarin ketika ketemu malam Senin, pengajian dia Senin itu, dia bilang, Ustadz saya memulai hari ini moal tinggalin berjamaah, moal tinggalin ibadah, ngaji berjamaah, moal tinggalin. Kenapa? Karena dia merasakan kemarin dapat peringatan dari Allah segitu luar biasa. Ya, jadi ini awas Bapak Ibu, untuk kita semua juga barangkali nanti kalau misalnya ada tetangga siapapun yang sakit, ya, kemudian kita nengok, jangankah sakitnya biasa, lagi koma sedikit pun, maka dia akan sadar kalau siapa-siapa saja yang hadir datang dan mendoakan kepada kita, ya. Dan itu berarti, cuma memang beliau itu bilang ini Ibu, selama saya koma 4 hari 4 malam itu, yang saya lihat dalam pikiran saya itu adalah orang-orang yang sudah tidak ada, orang tuanya yang sudah tidak ada, tetapi semuanya pada bilang kamu belum waktunya ikut Bapak katanya. Jadi ternyata yang ada di film-film itu benar adanya, ya. Orang yang koma unggul, dia itu dilihatkan dengan orang-orang yang sudah tidak ada. Subhanallah. Makanya
Bersyukur sekali ya kita yang masih diberikan oleh Allah kesehatan sampai saat ini. Ulangi lagi Bapak Ibu, yang pertama, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, umur kita setiap hari berkurang, tetapi kita tidak menyadarinya. Ketika harta kita berkurang, maka seolah-olah kita segera untuk menyadarinya. Yang kedua, hujan lagi ya, Bi? Ya. Biar gede aja, jadi biar Abi nggak jadi berangkatnya. Ya. Oke, nah, yang kedua, ujian yang kedua, Bapak Ibu, yang sering dihadapi oleh kita itu, setiap hari kita makan rezeki dari Allah. Jika itu halal, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dan jika rezeki yang kita makan itu haram, maka kita akan dihukum karenanya. Lihat sini, saya ulangi. Yang kedua, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berupa harta. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau halal, tetap akan diminta pertanggungjawaban. Kalaupun haram, akan diminta hukuman atau dikasih hukuman. Punten Bapak Ibu, kemarin Bapak Ustadz Yusuf ya, kemarin yang ikut ngaji di sini. Indonesia ini termasuk Bogor sekarang kan darurat 3. Jadi kita ini sekarang lagi dilanda dengan 3 hal yang mencekam di kita ini. Pertama, judi online, begitu kan Pak Haji Dayat ya. Yang kedua, pinjaman online. 3, ojek online. Kita enggak ya, kita gitu kan? Enggak. Ulangi lagi, judi online, pinjaman online, dan yang terakhir jablay online. Ya benar. Saya kemarin itu dapat informasi itu di Kota Bogor Ibu, ya. Maaf saya agak ngomongnya kasar. Judi online, pinjaman online, jablay online. Maaf nih. Jadi sekarang ini kalau kita ingin yang itu nggak usah keluar rumah, tinggal cek aja di HP. Datang sorangan kaiman, ya. Pakai jilbab, tahu-tahu jablay, kan begitu, gitu kan? Ya. Ibu, bapak punten, ketika orang melakukan judi, dosa besar. Tetapi ketika orang memfasilitasi, itu lebih besar dosanya. Punten nih, rumah saya tidak judi di rumah saya itu. Tapi saya silahkan rumah saya untuk dipakai bermain judi misalnya. So, kalau judi mah di rumah saya tidak judi. Tetapi saya memfasilitasi, maka dosa saya lebih besar. Saya tidak zina, tetapi rumah saya dipakai untuk zina, difasilitasi, silakan aja lah, dipakai terserah, rek buat naon ke zina misalnya. Orang yang berbuat zinahnya dosa, saya yang memfasilitasinya pun mempunyai dosa yang besar. Bukan begitu ya boleh? Ya, dalam agama kan begitu. Makanya punten Bapak Ibu, di sini kan ada Pak RT, Ketua Lingkungan, saya punten Pak Tony, Pak Ali, ini kan yang ditokohkan di sini. Setiap saat, setiap hari mengajak umatnya untuk melakukan ibadah, supaya kampung kita ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Jangan sampai kena dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya saya sampaikan sekali lagi, ketika kita memfasilitasi orang untuk berjudi, berzina, maka kita tidak melakukan, tetapi dosa kita itu akan lebih besar daripada yang melakukannya. Kenapa? Karena kita memfasilitasi. Makanya kan tadi disampaikan dari hal yang kedua, siapapun butuh duit, tetapi duit yang kita dapatkan itu harus jelas halal atau haramnya. Rezeki yang halal akan dihisab oleh Allah, dan rezeki yang haram akan dihukum oleh Allah. Makanya kan yang paling ditakutkan sama kita itu, kalau Pak Ustadz Lutfi sering bilangnya begini, ada sedekah jariyah, ada dosa jariyah. Jadi tergantung ya. Misalnya nih, saya tempat tinggal saya ini kan ada dulu yang punyanya almarhumah Ibu Ajah Iyo, dibeli sama saya. Kemudian saya lakukan di dalamnya ngaji, ya. Kemudian rotib al-hadad, kemudian dibacakan
ya yasinan, maka pahalanya itu akan ngalir sama yang sudah tidak ada. Atau kebalikannya, kemudian rumah kita itu dipakai untuk tidak baik, bermaksiat, maka dosanya pun akan sampai kepada yang tidak ada. Makanya saya kembali lagi kepada para jamaah, penyakit yang kedua, ujian yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita tiap hari memakan rezeki dari Allah. Jika rezeki itu halal, Allah akan mempertanggungjawabkannya ke kita, dan jika itu haram, maka kita akan dihukum karenanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita melihat mendapatkan rezeki itu dari jalan yang haram. Kadang-kadang yang sering kita perhatikan itu adalah jalannya, hasilnya. Kita tidak bisa melihat jalannya. Hasil dan jalannya pun harus dari jalan yang halal. Yang ketiga, Bapak Ibu, ujian yang ketiga, setiap hari kita mendekati akhirat. Sedikit demi sedikit kita akan mendekati akhirat itu. Namun, meskipun kita mendekati akhirat, kita tidak memperhatikan akhirat yang kekal sebanyak kita tidak memperhatikan akan kehidupan dunia. Artinya begini, setiap saat kita mendekati kematian, mendekati akhirat. Tetapi kadang-kadang kita ini lebih banyak perhatian kita terfokus ke kehidupan dunia yang fana. Nah, gitu kan Bapak Ibu ya. Coba kalau misalnya kita ingat akhirat itu, kalau ada orang yang meninggal saja, ya. Ketika ada orang yang meninggal, ingat kematian, ya. Tetapi setelah tidak ada peringatan ke kita, maka kita lupa akan kehidupan akhirat itu. Ingat, dunia itu sementara. Dunia itu fana. Suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Kalau Bapak Ustadz Ali sering menyampaikannya begini, yang sering saya sampaikan ke jamaah, Malaikat Jibril itu kan, beliau pernah memberikan wasiat, amanat kepada Nabi Muhammad tentang 3 amanatnya itu. Jibril berpesan kepada Rasulullah, yang intinya berpesan juga kepada kita sebagai umatnya. Begitu kan Bapak Ustadz Ali? Mana yang 3 ini? Pertama kata Jibril, ya Muhammad, isma' sita fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah kau di dunia ini, tapi ingat suatu saat kau akan mati. Jadi kita tidak lama Bapak Ibu. Paling berapa lama kita hidup di dunia ini? Ya, 40, 50, 60, 70, ya. Dan kalau kita kan tidak tahu apakah umur bisa sampai ke umur 70 tahun seperti orang tua kita. Karena usia segini aja kita mah sudah banyak yang dirasa, ya, dari itu. Nah, ulangi, kata Jibril, isma' sita fa innaka mayyitun. Silakan hidup kamu di dunia ini sesuka kamu, tapi ingat suatu saat akan mati. Yang kedua, wa ahbib maksita fa innaka majyun bi. Ya. Wa ahbib maksita fa innaka mufariquhu. Cintai semua yang kau cintai. Tapi ingat, semua yang kau cintai pasti akan ditinggalkan. Cinta kepada istrinya, istrinya maut, ditinggalin kita. Atau sebaliknya, kita cinta sama istri, kita meninggal, istri juga tidak akan ikut bersama-sama kita masuk ke dalam liang lahat. Makanya, punten Bapak Ibu, kalau misalnya kita berpikir ke arah situ, kalau kita tidak memperbaiki diri kita dari sekarang, siapa yang akan menolong dan perhatian ke kita? Istri tidak mungkin, ya. Suami apalagi, anak apalagi. Yang akan memperhatikan kita dan menolong kita itu adalah diri kita sendiri. Ulangi lagi, wa ahbib maksita fa innaka mufariquhu. Silakan cintai semua yang ada di dunia ini sesukamu, tapi ingat, semua yang kau cintai pasti akan tinggalkan. Nah, yang terakhir, wa'mal maksita fa innaka majyun bi. Beramalah kalian di dunia ini sesukamu, tapi ingat, semua yang kau kerjakan akan diminta pertanggungan jawab. Nah, kayaknya kemarin ketika datang awal Muharram ini kan kita sudah mulai buku baru lagi Bapak Ibu, ya. Jadi buku yang baru 1446 Hijriah ini kita goreskan di dalamnya dengan tulisan-tulisan yang baik. Pamayyahna miskola darotin khairoya.
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi goreskan tinta-tinta kebaikan dalam catatan amal kita ini. Berarti kalau kita menghitung umur, Bapak Ustaz kali berapa umur sekarang? 46 ya, 46 ya. Berarti 46 diambil masa balik ya. Balik itu berarti 15 tahun ya. 15 tahun ya sekitar 34 tahun lah ya. 34 atau 24. Catatan amal kan itu kan kita punya catatan amal itu pada usia balik kita. Kalau perempuan kan 9 tahun ya Bu ya. 9 tahun. Kalau kita kan lebih lama 15 tahun atau sudah mimpi basah waktu itu. Jadi kalau misalnya anak laki-laki udah usia 15 tahun atau sudah mimpi basah maka dia sudah balik. Balik itu sudah terfokus dan mendapatkan kewajiban untuk melakukan ibadah. Ya kayak anak kecil kita, misalnya Nabil, Jikri, ya milu sholat, can wajib sebenarnya. Makanya anak-anak kecil itu belum wajib, tetapi untuk pembelajaran dia supaya ketika dia dewasa sudah terbiasa. Kalau misalnya anak kecil dari usia seperti itu tidak diarahkan untuk ibadah, kemudian sudah besar, sulit rasanya untuk membiasakan. Makanya anak kecil walaupun belum wajib untuk ibadah, tetapi diharuskan untuk melaksanakannya. Ulangi lagi Bapak Ibu ya. Wa'mal maksita fa innaka mufariqu. Semua yang kau kerjakan itu akan diminta pertanggungan jawab. Coba ulangi lagi dari awal. Yang pertama, ujian yang sering kita lupakan itu pertama, setiap hari dan setiap malam manusia mendapatkan, kalau bahasa kita itu apa tadi Bapak Jaki? Setiap hari, setiap malam umur kita berkurang ya. Tetapi ketika kita hilang umur, kadang-kadang kita tidak memperhatikan, dan ketika kita hilang harta, maka kita segera untuk menyadarkannya. Yang kedua, setiap hari kita memberikan rezeki dari Allah, tapi ingat, rezeki yang halal akan diminta pertanggungan jawab, rezeki yang haram akan diberikan hukuman. Yang halal dipertanyakan, yang haram apalagi. Yang ketiga, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, setiap hari, setiap saat kita mendekati kematian, tetapi kadang-kadang kita lalai dengan urusan akhirat, tetapi kita terpesona dengan urusan dunia yang fana. Ya, 2035 tahun tidak mungkin kan, belum tentu kita yang hadir di sini bisa seperti ini ya. 2035 apalagi 2050 itu kan disebut dengan apa itu? Masa emas ya Bapak Hidayat ya, dan gitu. 2050 itu, tetapi ya tidak tahu 2050 itu kita masih ada atau tidak ya. Yang nggak tahu nanti presidennya siapa 2050. Seandainya mau di Neglasari kita di presiden kan gitu ya, kan bisa oke ya, kayak gitu. 2050 itu adalah masa emas dan kita belum tentu sampai umur kita itu ke arah sana. Nah untuk itu saya menyampaikan kepada para jamaah semua ya, hati-hati kita dalam mencari rezeki, terutama ya rezeki yang kita cari itu jangan dari hal-hal yang tidak baik, tetapi rezeki yang kita dapatkan itu adalah dari yang baik, dari yang halal. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan kalimat halalan thayyiban mubarakah. Walaupun sedikit tetapi halal akan jadi berkah untuk keluarga kita. Banyak tidak halal maka akan jadi malapetaka, musibah untuk kita semuanya. Untuk itu saya atas nama pribadi mengucapkan selamat memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita semua bisa untuk lebih meningkatkan, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak kepada para jamaah untuk lebih rajin lagi berjamaah ya. Dan itu rajin berjamaahnya, terutama yang 5 waktu Bapak Ibu, baik di Masjid Al-Mutakin, di Al-Ikhlas, di Margotilah, Maghrib, Isya, Subuh, kan itu mah kita ada di rumah semua. Ayo jangan sampai kita tinggalkan, karena merasa begini Bapak Ibu, ketika kita tinggal berjamaah 1 kali saja harus merasa rugi kita itu ya.
Karena sholat berjamaah yang kita tinggalkan itu tidak akan bisa terulang kembali. Mudah-mudahan jamaah istiqomah ya. Kemudian di sini juga Bapak Ustadz Ali, Bapak Ustadz Fatoni juga doakan biar istiqomah. Karena kalau beliau tidak istiqomah repot kita ya. Kita gitu doakan biar istiqomah untuk menuntun kita umat mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan itu doakan sama kita biar banyak rezekinya, biar sehat, panjang umurnya ya. Atau kalau misalnya yang belum ada biar dekat jodohnya, doakan ya kayak gitu. Jadi biar lebih tenang, lebih nyaman untuk ibadahnya. Itu saja jamaah yang bisa saya sampaikan dan insya Allah mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan kegiatan lomba selama bulan Muharram yang akan dilaksanakan oleh bule dan teman-teman semuanya dan didukung juga oleh para ibu-ibunya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itu kegiatannya itu boleh tiap Sabtu Minggu aja atau tiap hari? Ya. Tapi dari sekarang sudah mulai ya. Oke, itu untuk memberikan dan mendidik generasi kita itu ke depannya lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa, ikutin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma ja'al khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma al-qawkabi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami, hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi